Salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ketika di tengah pekan ini kita bersama dapat berjumpa secara virtual untuk mengikuti persekutuan doa GKI Harapan Jaya. Tidak terasa kita telah memasuki akhir tahun. Dan ini adalah persekutuan doa yang terakhir di tahun 2020 ini. Tentu ada banyak hal yang telah terjadi di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Namun apapun yang terjadi, mari yakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan akan terus memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu mengucap syukur. Saudara-saudara, ketaatan untuk bersyukur kepada Tuhan memang tidak mudah untuk dilakukan. Kadangkala ada saja alasan kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Misalkan saja karena kesibukan atau karena kita lalai. Padahal kita bersama menyadari bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Oleh karena itu, melalui tema persekutuan doa pada malam hari ini, yaitu taat melakukan kehendak Tuhan, kita akan kembali diingatkan lewat kisah Yusuf yang taat di dalam melakukan kehendak Tuhan. Mari saudara-saudara, kita persiapkan diri kita untuk bersama mengikuti persekutuan ini. Mari secara pribadi kita memohon tuntunan dari Roh Kudus Tuhan agar persekutuan ini dapat berkenan kepadanya dan diri kita pun siap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Marilah kita bersama mengambil saat teduh pribadi. Saudara-saudara, marilah kita menyatukan hati kita bersama anggota keluarga kita dan setiap orang yang mengikuti persekutuan ini untuk masuk dalam hadiratnya. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan "Satukanlah Hati Kami". Tuhan dan Rajaku.
Saudara-saudara, dengan menyatukan hati, bersekutu dan memuji Tuhan, maka setiap kita akan mengalami kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Tahun ini mungkin kita rasakan sebagai tahun yang tidak mudah untuk kita hadapi. Namun pada akhirnya saudara dan saya dapat menghadapi dan melewatinya. Kita percaya hari-hari ke depan yang tidak kita ketahui keadaannya juga dapat kita jalani karena Tuhan terus menyertai kita. Kini kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekalipun saat ini kami berada di dalam situasi yang tidak mudah. Di malam hari ini ya Tuhan, kami datang bersekutu kepadamu dan mengucap syukur untuk setiap pemeliharaanmu. Waktu kehidupan rasanya begitu cepat kami lalui, sehingga kami menyadari bahwa hidup kami ini singkat dan tidak boleh kami sia-siakan. Karenanya kami perlu diingatkan dan ditegur oleh firman-Mu agar hidup kami tidak menjadi sia-sia. Pimpinlah kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Allah, agar firman-Mu yang nanti kami dengar juga dapat bersemayam di hati kami serta dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur melalui Mazmur 119 ayat 1 sampai 6. Mari kita membacanya bersama-sama. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela dan taat kepada hukum-hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang mengikuti perintahnya dan dengan segenap hati berusaha mengenal Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut kehendak Tuhan dan tidak melakukan kejahatan. Engkau memberi kami hukum-Mu ya Tuhan, supaya kami melakukannya dengan setia. Semoga aku dengan hati teguh mengikuti peraturan-peraturan-Mu. Jika aku memperhatikan semua perintah-Mu, maka aku tidak akan dipermalukan. Saudara, pemazmur telah mengingatkan kita bersama bahwa bagi setiap orang yang taat kepada Tuhan, maka akan mengalami kebahagiaan dan tidak akan dipermalukan. Mari kita renungkan, sudahkah saudara dan saya taat kepada Tuhan? Firman Tuhan di malam hari ini akan menyapa, mengingatkan, dan menegur kita agar dapat hidup di dalam ketaatan. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan, "Ya Tuhanku, aku hendak." Tuhanku,
Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember di tahun 2020 ini. Dan seperti yang disampaikan oleh liturgos, bahwa hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan persekutuan doa di tahun 2020 ini. Biarlah kita boleh senantiasa dalam keadaan yang sehat dan boleh tetap bersukacita. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita bersama membaca berita firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh amat baik. Engkau terus memelihara kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesukacitaan. Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami pengasihan yang tidak pernah putus-putusnya. Di malam hari ini ya Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh melakukan persekutuan kembali. Kami boleh semakin akrab dengan setiap anggota keluarga kami. Kami boleh semakin akrab kepadamu ya Tuhan. Karena kehidupan kami sekalipun kami bersama menghadapi pandemi pada saat ini, ternyata kami bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat tersedianya setiap pelayanan-pelayanan secara virtual maupun online yang dapat kami terus ikuti. Sesaat lagi kami akan bersama membaca berita firman-Mu. Tolong pimpin dan kuasai kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik dan terlebih lagi dalam keseharian dan kehidupan kami dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah taat melakukan kehendak Tuhan. Dengan bacaan yang diambil dari Matius pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Mari kita bersama boleh mempersiapkan bagian bacaan Alkitab kita tersebut. Demikian firman Tuhan bagi kita pada kesempatan malam hari ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara, demikianlah bagian bacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Saudara, salah satu tokoh yang menjadi tokoh penting di dalam Alkitab adalah Yusuf. Tetapi Yusuf juga yang memang catatan di dalam Alkitabnya ini paling sedikit, Ibu Bapak Saudara. Bahkan tokoh Yusuf ini hanya muncul di bagian-bagian awal kelahiran Tuhan Yesus. Setelah itu tidak ada lagi catatan tentang Yusuf. Dalam tafsirannya memang dikatakan bahwa Yusuf ini sudah meninggal dunia ketika Yesus memasuki usia remaja. Karena itu cerita ketokohan Yusuf itu sangat kuat sekali di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Dan kalau hari ini kita bersama mengumuli tema taat melakukan kehendak Tuhan, maka kita bersama ingin melihat ketaatan yang dimiliki oleh sosok Yusuf ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus memang penuh dengan gejolak, penuh dengan hal-hal yang tidak dalam kondisi yang normal atau baik-baik saja sebetulnya. Dan ini dialami oleh orang tua Yesus di tengah dunia, yakni Yusuf maupun Maria. Hari Minggu mendatang, Ibu Bapak Saudara, kita bersama akan melihat dalam sisi Maria.
Hari ini kita melihat dalam sisinya Yusuf. Saudara, dikatakan dalam ayatnya yang ke-18, pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat fragmen-fragmen malam Natal atau fragmen Natal, kebanyakan diperlihatkan bahwa jalan ceritanya itu sangat dipersingkat dan pendek. Malaikat datang dalam mimpi Yusuf, lalu Yusuf bisa menerima itu, lalu dia membawa Maria, tiba-tiba sudah berperut besar begitu ya, dan melahirkan, dan semua bersuka cita. Ada bagian-bagian yang sebetulnya hilang dalam fragmen-fragmen atau cerita-cerita Natal, yakni pergumulan-pergumulan tokoh-tokoh, baik Yusuf maupun Maria. Dan hari ini kan kita melihatnya Yusuf ya Ibu Bapak Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa menerima kondisi ini secara langsung? Yusuf ini adalah orang biasa. Walaupun dia sudah kenal dengan Allah, tapi Yusuf ini adalah orang biasa. Dan karena itu kalau kita membaca dalam ayat yang ke-19, gambarkan bahwa Yusuf itu adalah seorang yang tulus hati. Kenapa dia disebut tulus hati? Karena disebutkan setelahnya ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Apa yang dialami oleh Maria itu bisa disebut sebagai sebuah aib yang memalukan. Bahkan institusi agama saat itu bisa bertindak. Dan ini adalah situasi yang tentu tidak baik. Belum lagi berhadapan dengan keluarga besar. Apa yang dialami oleh Maria ini. Dan Yusuf juga mungkin kemudian berpikir, oh saya nggak melakukan apa-apa kok. Kenapa kemudian saya yang harus memikul tanggung jawab yang nggak mudah itu buat saya? Dan karena itu, walaupun ia seorang yang tulus hati, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Sekali lagi, Yusuf manusia Ibu Bapak Saudara, karena itu ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dia bergumul hebat pasti Ibu Bapak Saudara. Tidak bisa langsung menerima kondisi itu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, menggumuli dalam bahasa aslinya. Maksud itu, malaikat Tuhan nampak dan memberikan pesan kepadanya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus, seorang anak laki-laki. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan daripada Yusuf kemudian kelihatan di sini. Dan ini kelihatan di dalam ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini ketaatan Ibu Bapak Saudara. Ketaatan adalah sebuah sikap kita nggak menolak. Ketaatan adalah sebuah sikap kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini, Yusuf melakukan itu dengan penuh iman kepada Tuhan. Padahal itu bebannya berat Ibu Bapak Saudara. Dia bisa mengalami kecaman, dia bisa mengalami hukuman. Bebannya berat, untuk taat itu bebannya berat banget. Bapak Ibu Saudara, coba bandingkan dengan kita. Beban kita tidak seberat itu, tantangan kita tidak seberat itu, seringkali kita susah sekali untuk taat. Untuk kita beribadah saja. Untuk kita bersekutu saja. Untuk kita bisa taat setia berdoa saja. Untuk kita taat setia mendengarkan berita firman Tuhan. Padahal nggak ada kecaman, Ibu Bapak Saudara, nggak ada hukuman. Kita dengan penuh rasa aman untuk menerima firman Tuhan, rasa aman untuk bersekutu. Tapi kita sulit sekali untuk taat. Dalam keseharian kita kan juga bisa demikian Ibu Bapak Saudara. Kadang-kala nggak ada tuh ancaman buat hidup kita. Nggak ada kemudian hukuman buat hidup kita. Tapi untuk kita taat itu susah sekali kepada Tuhan. Kita perlu dulu mengalami kejatuhan. Kita kadang perlu mengalami keterpurukan. Kita perlu mengalami pergumulan dulu. Baru kemudian kita bisa dekat dan taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama diingatkan untuk boleh bersama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Belajar dari sosok Yusuf. Firman Tuhan hari ini, Ibu Bapak Saudara dan saya bisa melihat bahwa yang pertama, kita perlu senantiasa mendengarkan dan mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita merenungkan, menutup tahun 2020 lewat persekutuan kita pada hari ini. Apakah Ibu Bapak Saudara sudah senantiasa rutin membangun kedekatan kepada Tuhan? Hari-hari kita adalah hari-hari yang diisi lewat doa, baca firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Atau jangan-jangan kita baca firman Tuhan kalau ada persekutuan, kalau ada kebaktian, itu pun jangan-jangan kita pasif, Ibu Bapak Saudara, kita mendengarkan, kita nggak buka Alkitab kita. Atau kemudian kita juga tidak menerima firman Tuhan itu dengan baik dan melakukannya. Kalau demikian, maka kita jauh sekali daripada sebuah sikap ketaatan, Ibu Bapak Saudara. Mengakhiri tahun 2020 ini, mari bersama kita bangun komitmen kita. Bahwa di tahun yang akan datang, maka saya ingin saya lebih taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan bukan hanya karena ada pergumulan. Taat kepada Tuhan karena saya rindu untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh senantiasa menjadi orang-orang yang taat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat mengakhiri tahun 2020 dalam beberapa hari ke depan. Sampai berjumpa lagi dalam persekutuan doa di tahun 2021. Kiranya Ibu Bapak Saudara dan saya boleh senantiasa taat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa ketaatan adalah sebuah proses. Ketaatan tidak akan ada secara tiba-tiba. Yusuf taat karena ia mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan baginya. Mari kita juga belajar demikian, menjadi pribadi yang taat dan mau mendengar apa yang Tuhan katakan untuk hidup kita. Saudara-saudara, ini menjadi persekutuan doa terakhir di tahun 2020 ini. Kiranya pimpinan Tuhan dapat senantiasa melingkupi setiap kita, sehingga dalam kehendaknya kita dapat diberikan iman yang teguh senantiasa. Sampai bertemu kembali di persekutuan doa di awal tahun 2021. Kini kita akan menutup persekutuan doa dengan menyanyikan Tuhan Pimpin Anakmu.